Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas masalah perencanaan sistem plumbing. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah perencanaan sistem plumbing. Kita akan mulai dengan tujuan. Tujuan yang pertama adalah tentu sistem plumbing ini akan dapat melayani kebutuhan air ke seluruh bagian pelayanan di rumah pelanggan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menentukan kebutuhan total penggunaan air di dalam gedung. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan sistem perencanaan plumbing yang tepat bagi daerah pelayanan. Nah, tiga tujuan ini akan menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Nah, karena di dalam sebuah kota niscaya akan terjadi pembangunan yang terus berlangsung. Pembangunan yang terus berlangsung ini akan menuntut kita untuk memfasilitasi atau menyediakan penyediaan air bersih atau kepastian air bersih sampai ke daerah pelayanan, sampai ke unit-unit penggunaan air yang ada di rumah. Sehingga dalam perencanaan sistem plumbing ini harus diimbangi dengan data-data yang juga dapat mendukung perencanaan tersebut. Dalam sistem perencanaan plumbing, khususnya sistem plumbing air bersih, itu menerapkan 3 macam perencanaan, terutama dalam perencanaan sambungan air. Yang pertama itu adalah sistem sambungan langsung, yang kedua sistem tangki atap, yang ketiga sistem tangki tekan. Yang pertama kita bahas sistem sambungan langsung. Dalam sistem sambungan langsung, pipa didistribusikan dalam gedung langsung terkoneksi dengan pipa utama penyediaan air bersih. Misalnya, pipa utama di bawah jalan dari perusahaan air minum. Karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama dan dibatasinya ukuran pipa cabang dari pipa utama tersebut, maka sistem ini terutama dapat diterapkan untuk perumahan dan gedung-gedung kecil, serta diterapkan juga di gedung-gedung yang tidak terlalu tinggi. Ukuran pipa cabang biasanya diatur atau ditetapkan biasanya oleh perusahaan air minum. Nah, kalau kita lihat di gambar, di sini memang pipa distribusinya langsung disambungkan dengan pipa yang ada di rumah. Jadi langsung disambungkan dengan daerah pelayanan, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, memang pipa distribusi dari PDAM itu langsung disambungkan dengan pipa daerah pelayanan, tanpa ada tangki yang menampung air dalam
air yang berasal dari perusahaan air minum. Kemudian yang kedua, yaitu sistem tangki atap. Yang pertama, jika sistem sambungan langsung tidak dapat diterapkan karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama. Jadi penyebab sistem ini bisa diterapkan itu karena tidak dapat diterapkan karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama. Jadi pipa air di dalam pipa distribusi yang akan disambungkan langsung dengan pipa daerah pelayanan atau rumah tersebut itu tekanannya terbatas. Kemudian yang kedua, air ditampung lebih dahulu dalam tangki bawah, dipasangkan pada lantai terendah bangunan atau bawah muka tanah, kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atau di atas lantai tertinggi bangunan. Dari tangki ini didistribusikan ke seluruh bangunan. Jadi memang ada dua tangki yang digunakan. Kenapa menggunakan dua tangki? Ya itu karena memanfaatkan pompa. Jadi kan ini untuk biasanya digunakan sistem tangki atap ini digunakan untuk untuk gedung-gedung tinggi, untuk gedung-gedung bertingkat. Biasanya dia menggunakan dua buah tangki. Yang pertama tangki bawah untuk menyimpan air yang akan dipompakan ke penampung atap atau tangki atap. Nah, untuk menaikkan air dari tangki bawah ke tangki atas ini membutuhkan pompa. Berbeda halnya kalau langsung disambungkan dari pipa distribusi ke tangki atap, itu tekanannya nggak cukup untuk menaikkan air ke tinggi gedung tersebut, sehingga dibutuhkan tangki bawah untuk menyimpan air terlebih dahulu dalam debit tertentu, sehingga air dengan jumlah tertentu itu bisa dipompakan dengan head pompa yang sudah dihitung terlebih dahulu dengan ketinggian gedung, sehingga ini yang disebut dengan sistem tangki atap. Nah, ini contohnya seperti terlihat pada gambar bahwa pipa distribusi air itu tidak langsung disambungkan ke dalam tangki atap yang berada di ketinggian gedung. Kenapa demikian? Tadi karena terbatasnya tekanan yang dimiliki oleh air untuk mengalir ke atap atau tangki atap. Oleh sebab itu, maka dibuatlah tangki bawah yang berfungsi untuk menampung air dengan debit tertentu. Kemudian setelah tertampung, maka dimanfaatkan pompa dengan head yang sudah dihitung dengan ketinggian gedung. Itulah yang dimanfaatkan pompa tersebut untuk menaikkan air ke dalam tangki atap. Nah, di sini terlihat tangki atap inilah nanti yang akan mendistribusikan air ke setiap lantai yang ada di gedung. Seperti itu. Di sini memang digambar sangat detail sekali, sangat jelas, sangat mudah dipahami, sehingga perbedaan antara sistem sambungan langsung dan sistem tangki atap ini sudah jelas bisa dibedakan. Nah, memang terdapat beberapa alasan kenapa tangki atap ini diterapkan. Itu biasanya yang pertama itu biasanya selama air digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing hampir tidak terjadi. Perubahan tekanan ini hanyalah akibat muka air dalam tangki atap. Yang kedua, sistem pompa yang dinaikkan air tangki atap bekerja otomatis dengan cara yang sangat sederhana
sehingga kecil sekali kemungkinan timbulnya kesulitan. Pompa biasanya kita jalankan atau dimatikan oleh alat yang mendeteksi muka dalam tangki atap. Artinya di sini pompanya sudah bekerja secara otomatis. Ketika airnya sudah penuh di dalam tangki atap, maka pompanya akan mati secara otomatis. Kemudian kalau belum penuh, maka air secara otomatis akan ditarik oleh pompa untuk dinaikkan ke dalam tangki atap. Kemudian biasanya alasan yang juga timbul itu adalah perawatan tangki atap sangat sederhana jika dibandingkan dengan tangki tekan atau jenis sistem yang ketiga yang belum kita bahas. Nah, itu adalah beberapa alasan yang memang menjadi alasan kenapa tangki atap ini diterapkan di gedung-gedung bertingkat. Kita lihat sistem tangki tekan. Apa sih sistem tangki tekan? Yang pertama adalah banyak diterapkan untuk perumahan dan hanya dalam kasus tertentu diterapkan pada bangunan pemakaian air besar. Nah, memang di sini menghindari pemakaian air besar di daerah-daerah tertentu. Kemudian yang kedua, prinsip kerja. Air yang telah ditampung dalam tangki bawah dipompakan ke dalam suatu bejana atau tangki tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi. Yang ketiga, biasanya dirancang agar volume udara tidak lebih dari 30% terhadap volume tangki dan 70% volume tangki berisi air. Jadi penjelasannya begini. Sistem tangki tekan itu diterapkan dalam keadaan di mana suatu kondisi tidak dapat digunakan sistem sambungan langsung atau sistem tangki atap. Prinsip kerja dari sistem tangki tekan ini itu biasanya air yang telah ditampung di dalam tangki bawah dipompakan ke dalam suatu tangki, yaitu tangki atas tadi ya. Jadi tangki tertutup dipompakan ke tangki atau bejana tertutup seperti yang tertulis di sini. Jadi sehingga udara di dalamnya terkompresi gitu. Air di dalam tangki dialirkan ke dalam suatu distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan yang membuka saklar motor listrik penggerak pompa. Pompa berhenti bekerja kalau tekanan tangki telah mencapai suatu batas minimum yang telah ditetapkan. Daerah fluktuasi tekanan ini biasanya diterapkan antara 1 sampai 1,5 kg per cm persegi. Daerah yang makin besar biasanya naik fluktuasinya gitu ya. Sehingga ini tidak direkomendasikan untuk daerah-daerah dengan atau untuk bangunan dengan pemakaian air besar, karena memang membutuhkan bejana yang tertutup rapat, akibatnya udara di dalamnya akan terkompresi. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem tangki tekan ini. Untuk kelebihan, yang pertama itu lebih estetik dibanding dengan sistem tangki atap. Estetik itu artinya lebih enak dipandang, kemudian lebih tertata rapi, sehingga memang beberapa gedung dengan pemakaian air besar cenderung memanfaatkan sistem tangki tekan.
Kemudian yang kedua, perawatan lebih mudah karena dapat dipusatkan pada rumah mesin bersama pompa dan kompresornya. Yang ketiga, investasi awal lebih mudah dibanding sistem tangki atap. Yang kedua, kelemahannya. Apa kelemahannya? Yang pertama, fluktuasi tekanan kerja lebih besar dibanding dengan sistem tangki atap. Yang kedua, dengan berkurangnya udara, kompresor merupakan kebutuhan utama mutlak untuk dipasang. Yang ketiga, lebih berfungsi sebagai pengatur tekanan dibanding fungsi sebagai penyimpan air. Ya jelas ya, tadi kan ada proses kompresi udara itu yang mengakibatkan terjadinya atau adanya tekanan-tekanan udara. Yang keempat, itu volume air yang lebih kecil mengakibatkan pompa lebih berat bekerja. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar sistem tangki tekan, yang mana kalau kita lihat di gambar paling bawah ada pompa, kemudian ada tangki bawah. Tangki bawah yang dialirkan ke dalam tangki tekan yang tertutup rapat. Di sini terjadi kompresi udara sehingga terjadi tekanan air ke dalam yang membawa air ke dalam setiap bak atau setiap unit tempat penggunaan air. Nah, ini beberapa rumus atau persamaan untuk menghitung kebutuhan air, khususnya air bersih di dalam gedung. Sebenarnya, untuk memudahkan kita untuk menghitung kebutuhan air ini, pertama yang harus kita ketahui adalah berapa liter per detik penggunaan setiap orang. Kemudian berapa jumlah kamar dari hotel atau gedung, kapasitasnya berapa, sehingga kita bisa menentukan berapa kebutuhan air yang harus disiapkan oleh sebuah hotel. Untuk pemakaian air hari maksimum, QHM itu dirumuskan dengan QD per FHM. Minggu yang lalu kita sudah bahas apa pengertian dari kebutuhan hari maksimum. Nah, untuk menentukan Q hari maksimumnya, kita membutuhkan data-data total kebutuhan air, kemudian konstanta dari faktor hari maksimum itu sendiri, yaitu 1,15 sampai 1,25. Sedangkan untuk menghitung pemakaian air pada jam puncak itu dirumuskan dengan pemakaian hari maksimum dikali dengan faktor jam puncak. Gitu. Apa itu jam puncak? Juga sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, untuk merencanakan volume tangki yang berfungsi menyimpan air untuk kebutuhan air bersih dan pemadaman kebakaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. FVR, volume tangki air minum, sama dengan QD, debit total, atau jumlah kebutuhan air per hari, dikali QS, kapasitas pipa, dikali T, rata-rata pemakaian per hari. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang harus kita ingat, karena memang persamaan ini akan digunakan untuk mengaplikasikan perencanaan sistem plumbing. Baik, demikian kuliah hari ini. Silakan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sekian untuk minggu ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.